Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulikun udiuh kenan mandum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun sot bagasuun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi ba'asa fina rasulahul karim. Salawatullahi wa salamuhu ala ashrafil mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilau warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama bi barakati maulidin nabiyil mustafa. Amma ba'd. Marilah bersama-sama kita memuja dan memuji Allah, di mana pada malam yang bertuah ini atas izinnya lah seorang dua kita para santriwan dan santriwati telah berkumpul di sini untuk mengikuti sebuah acara besar, acara memperingati hari keputraan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga acara ini senantiasa membawa barokah kepada kita semua. Selawat dan salam tak henti-hentinya kita doakan keharibaan junjungan besar kita, Nabi yang sangat kita hormati, Nabi yang sangat-sangat kita cintai, yaitu Muhammad ibn Abdillah. Juga selawat dan salam tak terlupakan kepada semua sanak famili Nabi dan kepada semua para sahabat-sahabatnya. Selepas itu yang amat berhormat, pertama-tama kami sampaikan kepada Abu, Tengku, Umi, pimpinan dan pada Yayasan Darus Saadah ini, yang terhormat Abati yang sedang memimpin perkuliahan atau pengajaran kita di Darus Saadah ini, beserta Umi, yang terhormat semua dewan guru, baik ustaz maupun ustazah, yang terhormat kepada panitia pelaksana acara Maulid Nabi sejak beberapa hari sampai tadi dan malam ini, yang terhormat Bapak Kisi, Imam Menasah, dan semua orang tua kita, baik sebagai pemuka agama, pemuka masyarakat, pemuka adat, dan para cendekiawan semuanya. Yang mulia anak-anak kami, para santriwan dan santriwati,
Dia telah duduk di depan ini untuk mengikuti acara peringatan Maulid Nabi. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada pimpinan acara yang telah memanggil kami untuk duduk sejenak di hadapan para santriwan, santriwati, hadirin dan hadirat semua untuk menyampaikan tausiah Maulidin Nabi. Ya, sebagai gayung bersambut dan menyambut dengan insya Allah, dan akan kami sampaikan acara ini tentu sekedar pengetahuan yang kami miliki. Namun sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya andai dalam penyampaian tausiah nanti barangkali terdapat tutur kata yang tidak layak. Bak kata orang, kalau telanjur tutur berkasar bahasa. Ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebab yang mendungkan akan sengaja yang namanya tungku paninan dia mari yang apa tu menyopina kita hanya sengaja karenanya bawa-awai tak bak dorongnya mandung belakan beraya dengan katakan bek suku tiada maaf darimu. Yang kedua belakan maaf lo hana trip lo dua siat anteng sekedar kita undang malaikat guna malamnya untuk tidak catat seorang dua kita yang sedang duduk-duduk mendengar tausiah Maulid. Semoga malaikat itu mencatat ini semuanya adalah sebagai tambahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum satu pula nasi ulang buat, belum satu pula dua yang nak buat nak duduk menang, belum nak ibadat muka kecuali baru malamnya mulai sama rame-rame nak pindah. Long fikir keputusan payang tak juga semoga kadang nanya ku nak kawan Allah mentausiah Maulid siapa yang tak pernah dengar. Pulau penceramah ini sesungguhnya bukan orang asing di sini, tetapi sudah merupakan orang dalam. Ada Madeshi, anak-anak kamu mandung, umi-umi, ibu-ibu yang hadir. Malamnya bek belum semegah, tapi duduk di penjian. Ilong mendengi matuh long, ilong dong yang kedron. Luh kamu ngin, kamu selesai sekarang. Ada modeh menang mantap. Tapi duduk ingat long, dia lupa dagangan hana mangat. Kan hana mangat mandro ni urusan malamnya merumpuk sebenarnya nak demam dah. Yang yolum hana mangat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum hana mangat dengan roh abu. Tentang saksikan acara tanya bab malamnya. Hana mangat. Sehingga yolum singgah hulu akhirat. Tuhan akan berkumpul dulu. Berkumpul baklum di Tuhan semua hulu akhirat. Oh Muhammad Nur. Hamba-hamba lu Hidayah Darul Saadah Pusat berpegang perayaan Maulud diundang kata berpegang tausiah Maulud tapi sampai hati kayak itu podium kata mahana tamari si patah tengok sekali kiri tengok sekali kanan lalu turun apa sih urusanmu. Nalagangan Tuhan ketugur belum orang akhirat.
Mau saya jawab apa ketika itu? Untuk tak terjadi demikian, izinkanlah bakalamnya biuk sapu yang menempuh yang mudah. Kemudian permohonan maaf yang kedua, yaitu kehadiran saya pada malam hari ini sesungguhnya tidak seperti dulu lagi. Proje anak-anak kamu di London, hanjir padahal aturan pidato, aturan khutbah berdiri. Coba tengok di kitab-kitab fiqh, salah satu syarat berkhutbah adalah berdiri. Kemudian karena London, karena itu doa sakit, yang lain kot macam mandu. Doa sadar. Maka dalam kemahan kalau nanya, yang mari anda disirah dua. Dalam bimbing suruh-suruhnya mandu. Mendengar ceramah lum siradu dua. Mendengar ceramah siradu lum bimbing dia dengar sirah makin tunuk makin kot hana tahu. Kalaupun tidak berpanjang lebar membentang urai, satu yang wajib diyakini bahwa peringatan Maulid, apalagi Maulid kita lakukan di tempatnya, di tempat pendidikan Islam, itu adalah suatu perkara penting di tengah-tengah budaya umat Islam. Bahkan penting karena untuk melahirkan cinta tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi adalah pokok-pokok keimanan jodoh tanya. Ada lekat tak ibadat di malam penuh anak dari ada ulur-ulur tak puasa. Tetapi kalau sebuah hati tidak mencintai Nabi, ibadah itu bukan tidak diterima juga oleh Allah. Kenapa? Karena tidak beriman. Karena pokok-pokok dari iman seseorang itu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kedua pernah gekun. Artinya kalau dalam kitab seperti kitab Sahih Bukhari, kitab hadis, bilik besar, hadis lumayan hebat. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidayhi wan nasi ajma'in. Tidak iman seseorang kamu kalau buat aku ini belum engkau cintai melebihi daripada mencintai ibumu, melebihi daripada mencintai bapakmu, melebihi daripada mencintai segala apa yang anda cintai itu. Artinya, kalau sebuah hati belum mencintai Nabi di atas segalanya, tunduk hidungnya, dia bukan orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Umi baliknya Nabi suruh kenal. Nabi suruh kenal. Apa cik dalam berhabai ni? Anak dengar ya. Yang berhabai ni laki ni dia kenal. Itu pulang kena hati habis hilang. Yang sokai Nupugong ni banyak awak tak. Lebih-lebih dalam dua urinam. Di antara urinam, nanam dua urinam. Yang tak berkena kamu oleh Nabi. Yang lebih mengkawin urinamnya. Yang pertama, urinam kuae. Kita bingung dan kamu
ceramah, habis jumpa semayangkan siapa tak. Yang ulinangnya dengan dulu kawin tak kemai Nabi. Orangnya ulinang kuat semaju. Tengah-tengah pengajian, anak beri abah, mau. Pulau kepada kurku. Ya, ada ceramah dulu ayatnya. Yang kehanan beli kawin tak kemai Nabi. Tapi kalau pas kawin tak je. Takut juga nasib tengoknya. Nang rau, yang kalau pegang dua. Itu jauh kurang namun. Hadirin dan hadirat yang terhormat. Pokok-pokok iman seluruh tanya adalah cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyuhana cinta ke Nabi pertanda hana iman. Apa artinya ibadah yang kita lakukan? So, ibadah itu sangat besar sangkut pautnya dengan iman. Maka nanti ditanya bercinta kepada Nabi. Orang bertanya, cinta itu apa sih? Anak-anak kamu banyak agam. Punya ditanya, apa cinta itu? Yang lu lakukan maaf, lu hana lu maaf suku. Cinta biasa lu maaf pegang hana. Pakai karena cinta pengaruh perasaan. Orang yang bercinta itulah yang tahu bagaimana cinta itu. Menansi cinta kepada Nabi. Hanya orang juga. Kecuali orang yang bersangkutan yang mencintai Nabi itu yang tahu. Faktor karena cinta menyangkut dengan perasaan. Tentu, nanti membaca buah durian. Mangat buah duriannya. Tanya Mbak Don, ini pegah sahabat lu, tiba mangat. Ya, nanti membaca buah manggis. Manis buah manggisnya. Coba dijelaskan bagaimana manis itu. Kan kata orang juga. Menyangkut dengan perasaan. Begitu juga cinta. Tetapi kalau orang bertanya tentang tanda-tanda cinta, yang kata enggak. Bahkan kita buka lagi album P. Ramli, seorang seniman ulung di tahun 50-an tempo dulu. Dalam album beliau di sebuah filem Pungguk Merindukan Bulan, beliau menyanyikan sebuah nyanyi. Nyanyi itu judulnya Berkorban. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Isuok siluan inang idam dan bayang bulan purnama, gaki di boe atau sibak bak kaya hijau kepentingan sendiri tidak diingini. Dengar bawah. Itulah tandanya jika mau diuji. Belum dengar katanya, oh itu tanda cinta. Rela berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Itu baru antara seorang hamba Tuhan P. Ramli dan Salomahnya
Bagaimana Nabi mengharapkan kita mencintai Nabi itu di atas segalanya. Karena itu tunggu-tunggu kamu rodik wahai sahabat-sahabat Nabi. Kamu karela kebah anak yatim. Kamu karela kebah istri janda. Kamu karela kebah harta. Berkuah darah di medan laga bersama Nabi untuk membuktikan, ya Rasulullah, aku mencintaimu. Saya berkorban apa saja untuk melahirkan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membuktikan bahwa aku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali pada pokok, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidayhi wan nasi ajma'in. Tidak iman seseorang kamu, kata Nabi, kalau buat aku ini belum engkau cintai melebihi daripada mencintai ibumu, melebihi daripada mencintai bapamu, melebihi daripada mencintai segala apa yang anda cintai itu. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk membuktikan cinta itulah barangkali kita manusia lemah. Hakim terpelemah berakhir. Rod maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperingati maulid untuk melahirkan cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu peringatan maulid adalah peringatan penting di tengah-tengah kita. Coba buka sebuah kitab. Nama kitab itu Madarijus Sa'ud. Kitab itu kecil. Syarah berjanji. Berjanji disyarah. Maka bernama kitab syarahan berjanji itu dengan Madarijus Sa'ud. Kitabnya kecil, tapi pengarangnya orang besar. Siapa pengarangnya? Syekh Muhammad Nawawi Bantani. Beliau betul-betul orang alim besar. Buktinya ulama-ulama Mekah, ulama-ulama Madinah yang semasa dengan beliau memberikan julukan kepada Syekh Nawawi Bantani dengan Sayyidul Fuqaha, raja urang-urang alim. Beliau Bantani itu Banten, orang Banten. Alimnya di Mekah, dia hebat sehingga kuburannya diberikan izin oleh pemerintah Saudi Arabia pada waktu itu sejajar dengan ibunda kita Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab beliau, empu kata ya, kemanyannya. Kata pun kemayang. Bele-bele kemanyang belum dan yang mampu dan hanya semengok. Ini semengok benar. Kita kemudahan kitab aturan semengok. Dia kena semua kerana saya dia belum semangok nak duduk di dalam dia baba. Nulah dia boleh. Untuk habis hidup abah dia pindah darah. Dia kena doa biu. Tahan dia doa lain. Dia kena mantap. A'udzubillah. Nya kan dia ke rumah semua. Banyak nak punyongon. Iman kesangka pun nesah. Bisa alah duduk berkakon pusat semua. Yang mana cara malamnya. Punya berumpuk nyari dia nak pegang. Dah lo. Nak pegangnya lo. Duduk punya di ceramah. Hadirin, mutulis dalam kitab Madarijus karangan ulama Syekh Muhammad Nawawi Bantani Buno. Halaman 15.
Balik kelima belah, tadi lương, rasa kena uyu. Uyu buat dia lah balik. Buat dia uyu. Balik kelima belah, boleh. Wa'lam annal i'tina'a bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam min aqdamil qurabat. Ketahuilah dengan penuh keyakinanmu bahawa memantingkan peringatan Maulud Nabi itu adalah sebesar-besar jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirayuk-rayuk jalan putau-putau tengok dengan Tuhan memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab itu pula ditera sebuah hadis. Apa hadisnya? Man aqdama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Berakasoi peraya ulo lahir lung ke Nabi belum akan disyafaat keji, iaitu roh kiamat. Yang hadis itu kalau kita baca dalam kitab Sahih Bukhari, yang hadis itu kalau kita baca dalam Sahih Muslim, yang hadis itu kalau kita baca dalam Sunan Abi Daud, yang hadis itu kalau kita baca dalam Sunan Ibnu Majah, dan hadis itu kalau kita baca dalam Sunan Tirmizi. 6 buah kitab hadis yang besar kita tidak dapat hadis itu. Kenapa? Karena hadis itu statusnya memang lemah. Maka malam baru diamut, nah silum pegah, leulang dia. Atau lebih ceramah, oleh dalam TV. Lungkun hadisnya. Man aqdama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa membesarkan maulid Nabi, maka aku akan berikan syafaat kepadanya di yaumal qiyamah. Saya tidak menduga ada seseorang menunjuk tangan. Saya tanya, Bapak tunjuk tangan untuk apa? Saya ingin bertanya, Tengku. Apa yang ditanya? Pak Tengku, kepunyakun hadis yang kenal. Lu tanya, kalau kau pakar tu mah? Alah, hadis itu kan hadis lain. Hadis lain kan hadis kepegangan hukum. Hadirin berbahagia. Palain, hana muncul urut teman yang menang. Yang buat. Bakal kepalain. Sebab dia kata aja, masa bau nyangka. Urung-urung yang sebayang malu, ngegak ceramah kali, tak mati itu. Belum mantap, melengok-lengok, oh mantap masih rotu. Dan itu ambulan kahwin. Mantap rotu. Yang lain ngali, kali ngeperiksa ngali. Ambulan kahwin ni kat pegah nak merumpuk punya sini. Hanya dia kebut dia nembu. Maka kan dia sini dia pakai dia. Nak merumpuk kan gekal dalam ni. Dia nembu masih urang gua tak silap tinggal dia. Akhirnya dah masa tua. Akhirnya cuma yang biuk tu yang awal lain. Tak ada lagi yang mana. Hadirin, bila hari ceramah berarti 65 volt. Anak piau-piaunya. Nyokat tahun 2018. Dia kalipat negara. Na umum kajak bibi ceramah 50 tahun. Yang kedua, perkembangan masyarakat mengikut ceramah demi ceramah. Belum tengok belum. Yang baik. Orang ni, orang semua. Dia kejap ceramah, gemenkah, gemeadu. Kemudian, bila duduk, belum habis ceramah, belum buang. Kurungnya, tak lain ceramah belum. Benyan tak berangkat. Jadi, yang mana? Ada perbezaan. Lu tanya lu sudah. Nah, lu tanya mbak Tengku no. Aku pun Tengku kena buat apa? Lu.
Bersangkan tempu. Kursi bapa bagi bagian dua bokeh. Bertanya, bapa lebur. Nan dengar pun anak lain. Bapa, bagi tempu hadisnya ni dengar nan lebur. Besok, lembut sana yang tempu. Tapi yang dengar bakau. Dengar bakau hadisnya lagi. Alhamdulillah baru juga didengar bakau. Macamnya lagi kesempatan ni lebih jauh dulu. Punya dengar bakau hadisnya lagi. Kon tanah ngebut, berpegang pada orang. Ulangi hadisnya. Tapi kayak hadisnya kau ibadatnya. Hadisnya kau hidup semua. Paling Arab hadis hijab tu. Wiraya lah itu. Ulangi. Yang nak ini kualai. Patut mudah-mudahan kalau kata cuma bagi bukan anak dulu. Ya, kita jauh ke mana? Maka haji ke jauhnya. Dengan punya orang alim dari dua-duanya. Dan ngebut ilmu mustalah hadis. Dipegang ilmu bahawa hadisnya lemah. Ya, dua-dua belah cara takut. Tak akui hadis itu adalah statusnya lemah secara sanad. Maka karena pada sanad hadis itu ada perkara-perkara yang tidak membuat hadis itu kuat di zati atau kuat riwayat dan sebagainya. Tak akui. Makanya hana katanya dalam kitab Sahih Bukhari. Hana adanya dalam kitab-kitab hadis lain. Tapi dalam kitab seperti Madal Musuh ditulis hadisnya. Hadirin anak-anak kamu para santriwan